Halo, selamat pagi teman-teman. Dan pagi ini kita akan pelajari lagi tentang bahasa pemrograman PHP. Dan kali ini kita akan pelajari tentang variabel dalam bahasa pemrograman PHP. Variabel kita akan bagi ke dalam dua part karena lumayan panjang juga materi kali ini. Tidak terlalu panjang sih. Nah, sekarang jadi dalam PHP, sebuah variabel itu cara memulainya adalah dengan memberikan tanda sign dolar yang diikuti dengan nama variabelnya. Jadi misalnya ini $txt itu berarti nama variabel txt sama dengan hello world diisi dengan hello world. Kemudian dan lain sebagainya, ada $x 5, jadi $x itu variabel dengan nama x, dari variabel dengan nama y sama dengan 10,5 diisi dengan nilai 10,5. Seperti itu. Kemudian setelah statement di atas dieksekusi, variabel txt akan menyimpan nilai hello world dan variabel $x menyimpan. Jadi yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian di sini ada note. Nah, jadi ketika kamu menambahkan nilai teks ke dalam variabel, kita harus menyimpan tanda quotes di sekitar value itu. Jadi sebelum nilai dan sudah value itu ada tanda quotes kalau kita mau menandai sebuah variabel tapi dia tuh nilainya berupa teks. Nah, jadi PHP ini tidak punya perintah untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, itu dibuat oleh kita sendiri. Jadi sebelum kita memikirkan variabel sebagai fitur untuk menyimpan data, sebenarnya kita pertimbangkan dahulu, karena sebenarnya variabel itu bukan suatu fitur untuk menyimpan suatu data seperti itu. Itu nanti lain lagi, ada yang namanya database. Nah, variabel itu dapat mempunyai nama pendek, bisa terdiri dari nama yang pendek seperti X atau Y, atau nama yang lebih deskriptif lagi, misalnya age, car name, atau total volume, biar lebih jelas dibaca oleh programmer lainnya seperti itu. Nah, di sini peraturan penulisan variabel dalam PHP yaitu sebagai berikut. Diikuti dengan tanda dolar, diikuti dengan nama dari variabel itu sendiri, terus harus diawali dengan huruf atau karakter underscore. Kemudian tidak dapat dimulai dengan angka. Jadi kalau dimulai dengan angka, variabelnya akan error. Terus hanya dapat terdiri dari alphanumeric karakter atau underscore. Jadi misalnya A sampai Z, 0 sampai 9, dan lain sebagainya. Nama variabel juga harus case sensitif. Ya, misalnya $AG hurufnya kecil semua itu akan berbeda dengan $AG hurufnya besar semua. Itu adalah variabel yang berbeda. Ingat, nama variabel itu case sensitif. Kemudian output variabel. Apa itu? Echo statement sering digunakan untuk mengoutputkan data di dalam variabel ke layar. Nah, ini adalah contohnya. Kita coba dulu sampel ini ya. Variabel. Kita kopas. $text variable text sama dengan battery school. Apakah yang akan terjadi? Echo I love $text. Kita sudah membuat PHP dengan nama variable.php di sini, jadi kita tinggal jalankan saja. Seperti ini tampilannya. Variable I love battery school. Ini codingannya. Jadi dia akan menampilkan ini I love $text. Dia akan menampilkan I love nilai dari $text itu sendiri, nilai dari variabel text itu sendiri dengan nama battery school. Kemudian apa lagi?
Ini contoh yang kedua, sama ya. Bisa juga, contoh ini bisa juga dengan cara, contoh ini kan memproduksi output yang sama. Nah, contoh ini akan produksi output yang sama. Jadi perbedaannya itu adalah pada penulisan TXT-nya ya. Cara dia menampilkan $TXT. Kalau ini kan dia nggak pakai, ini kan $TXT-nya itu di dalam string, tapi kalau ini $TXT-nya itu di luar string dan dia ada penyambungnya gitu ya. Nanti kita akan pelajari penyambung ini ya dalam bahasan selanjutnya yang dengan judul string. Judulnya nanti ada bahasan string ya. Jadi kita akan pelajari dari ini. Ini saya lupa namanya apa ya. Nanti kita akan pelajari di bahasan string $TXT, dan tampilannya itu ya sama saja. Ya sama saja. Terus kemudian contoh yang kedua, apa ini? Oh, dia langsung menyebelahkan di echo-nya ya. $X sama dengan 5, $Y sama dengan 4, $X plus Y, $X plus $Y sama dengan berapa kali ya? 9. Nah, jadi dia langsung menambahkan di echo-nya. You will learn more about the echo statement and how to output data to the screen in the next chapter ya. Kamu akan mempelajari lebih mengenai echo statement dan bagaimana cara menempelkan data ke dalam screen dalam chapter berikutnya. Jadi nanti akan dipelajari lagi. Jadi PHP itu adalah bahasa yang sangat loosely ya, seperti yang sangat loosely ya. Jadi dari contoh di atas kita perhatikan bahwa kita tidak harus memanggil tipe data PHP, tipe data variable apa yang mau dipanggil ya. Jadi secara otomatis PHP itu menghubungkan atau mengasosiasikan tipe data ke dalam variabel tergantung dari value-nya ya. Jadi karena tipe datanya tidak dibatasi, jadi kamu dapat melakukan sesuatu seperti menambahkan string ke dalam integer atau sebaliknya tanpa menyebabkan dia itu error. Di PHP 7 pendeklarasian tipe itu ditambahkan, tapi tapi ini memberikan pilihan untuk menspesifikkan tipe data yang diharapkan ketika mendeklarasi fungsi, dan dengan memperlakukan pembatasan tersebut itu akan memberikan fatal error kepada pemberian tipe data yang salah. Nah, kamu kan mempelajari lebih tentang pembatasan dan non-strict requirement dan deklarasi tipe data dalam PHP function di materi berikutnya. Ya, seperti itu. Kemudian ini ada next. PHP variable scope. Jadi dalam PHP itu variable bisa dideklarasikan di mana saja dalam script. Variable scope itu adalah bagian dari script di mana variable itu akan digunakan. Jadi ada 3 tipe variable scope, yaitu lokal, global, static. Global, yang pertama global. Nah, jadi variable global ini dideklarasikan di luar fungsi itu ya, dan hanya bisa diakses di luar fungsi. Misalnya seperti ini ya, coba. $X sama dengan 5 di dalam. Terus ada fungsi variable x inside function. Terus ada echo variable x inside function is $X. Kan rencananya kita mau nampilin ini ya, tapi apakah bisa ketika kita panggil fungsi ini dia tampil? Karena $X ini dalam fungsi ini, sedangkan $X yang di sini di luar fungsi. Jadi kita coba panggil $X yang di dalam $X dari dalam fungsi, apakah bisa ya?
Notice undefined variable x in line 6. Oh, jadi tidak dikenali ya, karena $x ini di luar. Kita berusaha memanggil variabel dari yang ada di luar fungsi, jadi nggak bisa. Tapi kalau dia manggilnya di luar fungsi bisa. Ya. Kemudian ada apa lagi ya? Kemudian ada lagi variabel yang kedua, variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi itu mempunyai local scope dan hanya bisa diakses di dalam fungsi itu sendiri. Ini contohnya. Oke. X sama dengan 5 ada dalam fungsi. Ada fungsi metas, ada X sama dengan 5 dalam fungsi itu. Ada echo yang berfungsi untuk menampilkan nilai X itu. Kita panggil fungsi matrix. Apa yang terjadi? Variable X inside function is 5. Benar. Nah, ini outputnya. X inside function is 5 bisa dipanggil, bisa dikeluarkan hasilnya. Tetapi ketika dia manggil $x panggil di luar fungsi, dia akan muncul tulisan seperti ini. Tidak ada kosong. Tidak ada. A variable x outside function is tidak ditampilkan hasilnya karena dipanggil di luar fungsi, sedangkan variabelnya itu dipanggil di dalam fungsi. Yang terakhir, apa ini? Variable with local scope. Global and local. Tadi. Oh, juga ya. You can. Jadi kamu dapat mempunyai sebuah variabel lokal dengan nama yang sama dalam fungsi yang berbeda. Karena variabel lokal itu hanya dikenali oleh fungsi di mana dia dideklarasikan seperti itu. Kemudian kita belajar PHP dari global keyword. Nah, global keyword ini digunakan untuk mengakses global variable dari dalam fungsi. Nah, untuk melakukan ini, gunakanlah global keyword sebelum variable itu, tapi dalam fungsi itu sendiri. Misalnya seperti ini. Kita coba kopas dulu ya. Ada X sama dengan 5, ada Y sama dengan 10. Kita pakai global untuk menangkap fungsi ini. Untuk memberitahu kalau $x dan $yang kita panggil adalah fungsi yang di luar sini gitu. Kita coba ya. $15. Berarti nilainya itu terambil ya dari dalam sini. Tapi Y-nya kenapa nggak tampil? Oh, tampil. Oke. Tes global X Y. Y X plus Y. Oh. Jadi nilainya Y ini sudah diisi dengan nilai X plus Y. Dan jadi yang dimaksud adalah Y yang ini. Y yang ini itu merupakan Y yang ini yang sudah ditambahkan dengan ini. Jadi dan hasilnya akan dilempar ke sini. Jadi sehingga hasilnya bisa menjadi 15. Nah, kemudian PHP juga menyimpan data global variable dalam sebuah array yang dinamakan global index. Nah, di index ini menyimpan nama variable. Itu seperti itu ya. Kemudian array ini juga
aksesibel dari dalam fungsi dan dapat digunakan untuk mengupdate global variable secara langsung. Jadi bisa juga bisa berupa ini ya, berupa indeks, global index. Saya belum pernah nyoba sih, coba kita coba. Belum pernah nyoba. X bernama 5, Y bernama 10, global Z, global X, global Y, di hijau jadinya apa ya? 15, kenapa bisa 15? Global Y sebenarnya global X. Oh, sebentar. Oh, jadi global array ini, array global sih itu dari sananya ya, dari PHP-nya sendiri ya. Indeks itu menyimpan namanya dari variable itu. Oh, indeksnya itu merupakan nama variable. Oh iya, ya. Oh, ngerti sama kayak tadi, cuma ini pakai global. This array akses dapat juga diakses. Is also accessible. Dapat juga diakses itu ya dari dalam fungsi dan dapat digunakan untuk update global variable secara langsung. Oh, sama kayak tadi, coba ini pakai array global. Oh, jadi sama saja. Jadi ada fungsi array global samanya. Oh ya. Kemudian ini yang terakhir ya. Wih, yang terakhir ya. Kayaknya udah selesai nih, mau selesai ya. Aku juga sadar. Ternyata sudah sampai sini. Sudah sampai terakhir. Ternyata nggak terlalu banyak ya. Aku pikir banyak. PHP static keyword. Nah, secara normal ketika fungsi itu dieksekusi atau selesai, semua variabelnya itu dihapus kecuali semua variabelnya itu dihapus, dan bagaimanapun kadang-kadang kita ingin lokal variabel itu tidak dapat di delete. Maksudnya kita butuh ini untuk keseluruhan job proses ya. Untuk melakukan ini, gunakanlah static keyword. Apa itu? Ketika kamu pertama-tama mendeklarasikan variabel. Kita coba aja ya. Metes static x nol 12, static x menang 0, ejon 0, x plus plus 0. Oh, coba kita kasih ini ejon 0. Saya masih memahami. Ejon 0 0 terus oh 1. Ini kan nilainya 0, kemudian di hijau. Misalnya pemanggilan tes pertama, hasilnya 0, karena x-nya 0. Kemudian tes kedua, hijaunya bernilai 1, karena sudah ditambahkan sebelumnya. Nilainya 1. Kemudian tes kedua, dia hasil 2, gitu ya. Kita lihat penjelasannya. Kemudian, tiap kali fungsi dipanggil, variabel itu masih menyimpan informasi yang dikandung dari last time. Oh, jadi waktu terakhir fungsi itu dipanggil. Oh, jadi nilainya itu nggak akan berubah. Oh, okay. Jadi misalnya kita hapus statiknya ini, maka yang terjadi adalah 0 ya, karena nilainya itu tidak disimpan seperti itu kalau pakai statik. Jadi nilainya kembali lagi ke 0 seperti itu. Dia akan berubah lagi jadi 0. Penambahan ini nggak akan berguna lagi, karena ketika kita manggil fungsi yang kedua, itu x-nya berubah lagi jadi 0. Seperti itu. Jadi nanti lebih jelasnya kalian bisa pelajari di rumah. Dan mohon maaf bila dari saya ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaklumi ya. Selamat pagi dan terima kasih.